Departemen Penerangan Ciseke Utara mempersembahkan sebuah podcast bernama BCT Strip AJG. Selamat mendengarkan. Oke, tadi sudah sangat panjang lebar berbincang dengan El Presidente Kema Unpad. Emang selalu menarik dan kalau di kontrakan juga kalau udah ada kedatangan El Presidente pasti sampai pagi atau sampai subuh ya. Pasti Jadi, langsung melingkar. Pasti susah untuk dihentikan obrolannya. Kan harus disambut. Macam Pak Menteri. Macam Pak Menteri, jangan sampai lolos, harus disambut. Jadi buat selanjutnya mungkin buat teman-teman pendengar siniar alternatif podcast BCT Strip AJG, kembali lagi kita kedatangan tamu kehormatan El Presidente BEM Kema Unpad. Favorit antara BEM dan HIMA. Jadi BEMA. Mungkin mantan ketua himpunan mahasiswa hortikultura menarik untuk kita undang ya. Nah, prospek ini hortikultura di kala pandemi. Masuk ke hortikultura tadi Mas Puan terbesit untuk ingin bertanya menurut pandangan El Presidente tentang ketahanan pangan. Gimana nih Mas Puan? Nah, ya mungkin kan sebelum-sebelumnya kebijakan pemerintah pada kan periode pertama kepada infrastruktur nih, kedua kepada sumber daya manusia. Nah, tiba-tiba COVID, pemerintah baru sadar ada yang ketinggalan pangan. Nah, itu menurut Rizal gimana? Sebenarnya ini akhirnya balik lagi ke dasar ya, bahwa keamanan atau ketahanan suatu negara itu ada 3 kan, air, energi, dan pangan. Kalau kita bisa pegang 3 ketahanan itu survive kita. Karena mungkin kemarin-kemarin kan yang dicari perang-perangnya itu perang energi ya, gas, minyak, dan lain sebagainya. Water war sudah terjadi sekarang, salah satunya di Nil antara Ethiopia sama Mesir. Karena Ethiopia bikin dam kan, yang ngalangin air buat masuk ke Mesir kekeringan, mereka protes. Dan food war itu kemungkinan akan terjadi kalau misalkan kita ada di era sekarang. Era kayak nanti lah, misalkan yang mana lahan-lahan untuk pangan, atau misalkan kita nggak punya diversifikasi pangan dan juga nggak ada upaya untuk pengalihan metode tanam. Yang jadi permasalahan adalah kemarin ketika ada kebijakan untuk mencetak lahan sawah baru, ini kemungkinan besar kayak kebijakan MIFE lagi dulu. Iya, aduh, MIFE sama pembangunan hijaunya Soeharto tuh. Iya, itu yang namanya lupa. Ini kayak Soeharto ada, tapi maksudnya kalau Soeharto kayaknya kondisinya beda mungkin ya, bentuk developmentalisnya. Tapi yang paling dekat yang bisa real kita lihat, MIFE. Kayaknya kan MIFE. Yang MIFE akhirnya gagal juga karena tidak sesuai gitu dengan kebutuhan masyarakat. Ya lahannya di bawah di Papua ini lahan gambut, apakah bisa ditanami padi kayak gitu? Lahan gambut sudah terbukti gagal juga kan sebenarnya. Iya, yang di ini kan yang proyeknya Soeharto sebelumnya. Soeharto iya. Sama yang di Mentawai. Kalau Mentawai orang belum tahu tuh, orang baru dengar yang Soeharto. Dan memang akhirnya ini yang harus dipikirkan pemerintah, di mana kita harus meminimalisir ketergantungan. Masalahnya sekarang kan yang kita lihat juga fenomena beberapa petani yang akhirnya ngebuang hasil taninya ya. Iya. Karena harga gitu. Kan berarti peran pemerintah sebagai regulator juga hadir di sini. Mungkin kalau orang boleh mengutip salah satu akademisi atau researcher dari Boston bilang an effective government is not only a referee gitu, but an architect. Tapi dia harus jadi arsitek yang membangun suatu sistem yang memang mungkin dulu Indonesia nggak ngambil studi arsitek, kita ngambilnya nggak tahu studi apa gitu. Jadi nggak bisa mengarsiteki suatu negara, suatu sistem yang baik gitu. Akhirnya di sana, karena masalah pangan ini kita belum melihat satu roadmap terhadap ketahanan pangan
Indonesia gitu. Karena kalau misalkan kita selalu membuka lahan lagi kayak gitu untuk distribusi misalkan, kita sejauh ini banyak fokus di distribusi, tapi sudahkah fokus ke produksi gitu? Produksi. Karena mau nggak mau distribusi ini memotong lahan produksi. Ya. Dan konsumsi pasti semakin tinggi sekarang gitu. Maka orang sepakat banget dan memang perlu kemarin juga orang sama teman-teman BEM coba mulai menggerakkan ini dan kita lagi bangun kerja sama teman-teman IPB buat bahas tentang ketahanan pangan ini gitu. Kita lagi coba garap karena memang sekarang lagi fokus ke isu kampus, jadi beres ini kita langsung proses sama teman-teman IPB karena ini memang orang rasa sangat-sangat berbahaya. Dari riset yang dilakukan sama FAO ya kalau nggak salah, yang lembaga pangan tuh. FAO itu memang melihat bahwa ke depan krisis pangan akan terjadi. Krisis pangan sudah terjadi di war-torn country yang memang sudah bermasalah karena perang. Salah satunya di Yaman mungkin yang terdekat. Yaman atau dulu Sudan ketika mereka perang saudara. Dan selanjutnya akan ada 2 alasan untuk ada krisis, food crisis, climate crisis, atau yang kedua karena masalah lahan yang semakin minim gitu. Karena climate crisis kita udah melihat Day Zero di Cape Town, terus di Pakistan dan India beberapa aliran air udah mati gitu, sungai itu udah nggak ada airnya karena memang mereka udah kering gitu, sumbernya udah nggak ada. Sumber air kita yang cuma berapa 1% kan air bersih itu kan sudah akan semakin menipis. Ini yang mesti diperhatikan gitu. Kita terlalu terlena dengan Indonesia yang tidak perlu tergantung dengan musim ya gitu. Karena kan kita di musim hujan sama kemarau doang gitu. Nggak ada musim dingin dan lain sebagainya. Kita terlena dengan itu dan akhirnya lupa bahwa suatu saat ini tuh nggak akan jadi normal lagi. Makanya sebenarnya kalau kita bicara new normal, banyak new normal yang kita rasakan gitu. Populisme, post-truth itu termasuk new normal juga. Dan termasuk climate crisis tuh akhirnya jadi new normalnya kita. Akhirnya kan orang sekarang ngelaku new normal tuh karena pandemi new normal. Lupa bahwa banyak new normalnya gitu. Termasuk Jokowi ini kan new normal kita gitu. Normal aja kayak gini-gini tuh. Orde paling baru tuh new normal ya. New normal nantinya. Ini udah normal aja nantinya. Akan seperti ini. Jadi bahaya. Orde paling baik. Oh ya, orde paling baik. Karena bahaya kalau pernah kasar kata-katanya. Always smile. Always. Kalau orde orde paling baik jadi normal yang baru berbahaya, Jal. Iya, jelas sangat berbahaya. Makanya ini yang perlu diantisipasi. Tapi kalau misalkan tidak ada bentuk antisipasi, akhirnya ini akan jadi new normal yang kita alami. Karena perlahan, mungkin orang kira dulu ketika kejadian September ya, yang banyak gerusak-gerusuknya pemerintah, orang cuma mikir, oh ya mungkin ini karena dia kejar target akhir periode. Jadi bisa jadi ketika di awal, yang begini-begini nggak akan terjadi. Yang begini-begini itu dalam artian cepat-cepatnya lah, pembahasan yang terlalu gerusak-gerusuknya lah, gitu. Masalah kepentingan oligarki mah bukan new normal, cuma normal. Jadi karena biasanya juga gitu. Aduh. Tapi maksudnya di situ yang orang lihat, mungkin memang ini karena ada momentum. Jadi mereka dicepet-cepetin. Ternyata pas kita berjalan, ini dijadikan new normal sama mereka gitu. Dijadikan hal yang emang kuduna kieu. Jadi orang sangat apresiasi kinerja DPR sekarang yang biasanya lama gitu ya memproses undang-undang, sekarang cepat. Gitu. Sangat produktif. Sangat produktif. Alhamdulillah. Di tengah krisis lagi. Di tengah krisis gitu. Ketika mungkin kita tidak terpikir gitu ya, ngapain biar produktif, DPR terpikir. Bikin undang-undang. Sangat produktif. Sudah menghentikan DPR. Sangat produktif sekali ya. Perwakilan rakyat kita. Tapi orang termasuk orang yang menolak kemarin kan ada yang bilang, udah DPR nggak usah bersidang gitu. Stay at home dan lain sebagainya. Jadi orang termasuk yang menolak untuk itu. Orang lebih kepada DPR nggak boleh kita suruh diem. Dia harus tetap bersidang. Ketika government, eksekutif itu harus tetap melakukan kerjanya dengan daring dan lain sebagainya, ya DPR harus bekerja juga. Tapi nggak gini gitu kerjanya apa kayak gitu. Fokus di penanganan COVID dan lain sebagainya. Karena kerjanya kayak gini, orang lebih memilih untuk mending diem aja.
Aduh. Hari orang mah. Karena banyak yang orang kesel, mungkin dari dulu, dari pemilu, yang orang highlight adalah banyak anggota legislatif yang berkampanye pakai kekhasan eksekutif. Oh iya, Sejahtera, iya, rakyat, dan lain ya, sebagainya. itu term-term yang Padahal dipakai lah. legislatif itu bukan itu. Tapi publik tuh jadi terlena. Iya, Oh kalau jalan bagus, ini kerjaan legislatif bagus. Padahal nggak gitu, itu kerjaan eksekutif. Yang jadi masalah, sekarang orang-orang legislatif berlomba-lomba untuk memberikan bansos dengan fotonya dia, atau dengan foto bareng dia dan lain sebagainya, dan dikatakan sebagai kerja nyata. Padahal bukan itu kerja kan nyatanya itu legislatif. kerjanya. Iya, betul sekali. Itu ya kerjanya manusia aja, itu mah gitu. Bukan di sana. Itu mah Legislatif ya harusnya bikin kemanusiaan. peraturan, kasih anggaran untuk pemerintah buat memberikan bansos seluas-luasnya. Itu kan anggaran bansos itu dari dana reses. Iya. Ya udah, bikin di legislasi, potong anggaran reses, pindahin kasih ke pemerintah buat nurunin bansos. Itu kerjaan legislatif. Cuman Bukan kalau bagi-bagi bansos. itu kan investasi juga, Jal, buat ke depannya. Nah, akhirnya kan digunakan sebagai investasi politik. Jadi klientisme ini gitu. Aduh, iya. Gimana Mang Ais? Ada tanggapan? Nanggapin yang tadi, no comment kalau nanggapin yang tadi mah. Oke, gini Jal. Berarti aktivitas sekarang ngapain aja nih Jal? Lagi kayak gini nih. Kegiatan sehari-hari. Sekarang sih gitu ya, tidur, bangun. Paling sekarang lagi coba ikut rapat lah, banyak rapat sama teman-teman departemen, karena kan kita mesti keep in touch juga ya sama mereka gitu. Ya. Keep in touch, ya, akhirnya ikut rapat. Kadang-kadang ke kampus, karena mungkin sekarang di kampus kan kita lagi ada tim relawan. Ya. Kebetulan yang di-assign sama BEM, kita assign Urfan, wakil ketua BEM, untuk in charge di sana. Oke. Buat fokus di kerelawanan. Karena ukuran takutnya kalau misalkan semua yang ada di sini fokus ke sana, nanti BEM-nya malah ini kan. Itu aktivitas tim relawan apa aja? Kita ada ini, sebenarnya buat mahasiswa yang di Nangor tuh ada pembagian sembako. Terus kemarin ada proses pemulangan, pemindahan ke asrama, yang gitu-gitu. Termasuk di Unpad juga ada dapur umum. Ada dapur umum untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Asrama. Mahasiswa yang di sana. Tapi kalau misalnya kan tadi ada bansos, terus tadi ada dapur umum gitu ya. Untuk sasarannya khusus untuk mahasiswa atau kayak gimana sih? Sejauh ini khusus untuk mahasiswa, karena ini kan income-nya sebetulnya dari alumni. Ya. Jadi bantuan alumni ya? Bantuan alumni yang gitu-gitu. Rata-rata memang diarahkan untuk mahasiswa. Tapi akhirnya kan kita tergantung resource yang dikasih ya, karena sifatnya bantuan gitu. Jika alumni ada support berapa gitu. Karena kalau misalkan ke publik, karena kemarin sempat ada juga dari warga Jatinangor yang sempat nanyain gitu. Ya. Ini buat orang kepo itu aja. Masyarakatnya kayak gimana? Masyarakat Jatinangor mulai ada yang tertangkap gak suaranya ke BEM atau gimana gitu? Banyak banget masalah bansos ini, masalah pendataan dan lain sebagainya. Klasik lah, maksudnya itu mah permasalahan yang ada di semua daerah ya. Masalah pendataan dan lain sebagainya. Ini ada juga gitu. Banyak yang minta istilahnya mah bansosnya ke kita gitu. Cuma kita agak hati-hati di sini, karena kalau kita ngasih ke warga sini dikasih, warga sana teriak. Dapatnya segini dan lain sebagainya. Ini makanya kita coba cukup hati-hati untuk ngasih, jangan sampai kita malah tidak tepat sasaran, yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita ngerasa cuma mampu, anggaplah 100 gitu. Ya mungkin metodenya kita coba akalin gitu. Karena sekarang juga kan kita sebenarnya lagi buka donasi buat THR. Buat THR lah, tanda kutip THR buat masyarakat. Bentuk ke publiknya secara langsung. Mungkin untuk donasinya bisa di-share, Jal, di sini, Jal. Ya. Boleh. Untuk gimana caranya berdonasi buat membantu gitu, boleh ya. Tapi ini kalau donasi ini sasarannya berarti untuk masyarakat umum juga ya di sekitar Jatinangor berarti. Ya, karena kalau sebelumnya kan kita buat fokus awal itu dulu ketika ada krisis APD. Krisis APD kita sempat turun, yang waktu itu sempat ada sama Kojoklot. Ya. Nah, itu kita ikut juga di situ. Terus distribusinya juga, pola donasi yang kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita coba bangun donasi hayu seunpaden lah gitu. Ya.
teman-teman Unpadan buat kontribusi buat warga sekitar. Karena memang kalau kita lihat sama orang di Jatinangor gitu ya, memang dampak hilangnya mahasiswa teh pukulannya keras banget buat masyarakat. Asli, Bray. Secara ekonomi keras banget gitu. Banyak yang terhenti lah ya. Banyak banget. Betul. Kalau misalkan kayak warteg dan lain sebagainya yang masih buka, mungkin masih ada yang masih ada lah konsumennya dari warga sekitar. Tapi yang kayak misalkan pedagang-pedagang kayak telur gulung, cireng dan lain sebagainya, gitu-gitu. udah anjlok banget itu. Yang emang pasarnya mahasiswa kayaknya udah benar-benar hilang aja ya. Iya. Belum lagi kita bakal menghadapi pembayaran kos-kosan. Nah itu. Benar. Itu tuh pasti akan jadi polemik nantinya. Belum lagi kalau misalkan anak-anaknya harus mindahin barang kan besok itu kan gitu. Iya. Di era sekarang benar juga pasti ya. itu jadi polemik gitu karena sebetulnya mahasiswa ketika kita istilahkan kita bisa perjuangkan UKT, mereka harus tetap mikirin biaya hidup. Iya. Karena biaya kos-kosan nggak mungkin diadvokasi sama BEM ya. Nggak bisa itu. Itu udah nggak bisa gimana-gimana. Bisa, aduh gimana. Padahal justru yang orang kira yang lebih memberatkan kadang di situ gitu, biaya hidup. Iya, biaya hidup. Kos-kosan dan lain sebagainya. Gitu. Ini mungkin jadi permasalahan yang mesti kita lihat juga. Kayak kemarin aja ada yang sempat penjaga kos-kosan yang bilang ini teh belum ada yang nyari kos-kosan ke sini, biasanya udah rame. Ya iya. Tapi kalau misalkan nyari kan kita juga kumahanya ada kerusumna gitu. Kerusumna. Aduh. Ya gitu. Jadi teman-teman buat para pendengar podcast BCT Strip AJG yang mau turut berdonasi bisa langsung cek aja di media sosial. Di BEM Unpad ya? Bisa langsung di BEM Unpad ya? Ya, bisa di BEM Unpad. Langsung biar teman-teman di rumah mau turut berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita di sekitar kampus dengan berdonasi di BEM Kema, bisa kunjungi aja langsung media sosialnya BEM Kema. Berarti aktivitas rapat gitu-gitu aja ya, Jal? Akhirnya ya begitu-begitu aja. Itu aja. Nah, paling ya karena dengan daring ini jadi banyak kebetulan lagi bulan Mei juga kan banyak forum diskusi biasanya di paling gabung-gabung itu aja. Oke. Emang susah diberhentiinnya ngobrol sama El Presiden tema karena banyak sekali yang harus dibahas. Pembahasan. Ya kayak kita ketemu menteri aja kan kayak pengen nanyain terus-terusan ya. Dari sini dibentangkan banner. Dari Mas Puan atau dari Mang Ais ada lagi tanggapan atau pertanyaan buat El Presiden? Ini aja berarti yang terdekat yang lagi direncanakan sama BEM, rencana untuk digarap apa? Oh iya. Kalau terdekat sebetulnya paling kita sedang fokus sekarang. Pertama mungkin pengawalan isu ya. Itu yang paling penting. Jadi intinya di awal pandemi orang minta untuk semua departemen mengalihkan fokusnya dari program kepada fungsi. Itu yang lagi kita coba arahkan sekarang. Jangan sampai mereka terjerumus dari mikirin program aja, tapi mulai sekarang gimana optimalisasi fungsi. Mungkin yang udah terbiasa dengan fungsi kayak di DKKP ya, propaganda, kajian, sama advokasi itu memang udah biasa. Nah, sekarang kita lagi coba geser ke sana. Kalau program sih terdekat harusnya Juli kita ada ekspedisi Pajajaran. Cuma itu kan ke NTT rencananya. Pasti terhambat kan itu kan? Nah iya, karena kita harus pakai kapal dan lain sebagainya. Ini kita lagi coba pikirin juga gimana-gimananya. Terus di NTT tuh udah mau ada COVID, mereka ada endemi ini, DBD. Oh iya, DBD juga termasuk yang DBD di NTT tuh. Termasuk tinggi juga. Jadi pas awal COVID masuk tuh mereka udah endemi DBD duluan. DBD ya. Ditambah COVID. Ini kita lagi pertimbangkan dan mungkin terdekat setelah itu Prabu sih. Mungkin kepanitiaan di Unpad nih kita taruh di awal sebelum COVID. Jadi udah ada panitianya COVID. Bingung kan akhirnya? Ayolah, kumaha. Oh iya, sumaha. Nah, kumaha. Jadi Pramuda-pramudinya gitu ya. Kasihan, aduh. Udah mah lulus nggak wisuda. Pramunya online kan. Pramuda virtual. Aduh. Dia orang ningali pelepasan siswa di SMA orang, anjing. Di YouTube dong. Tadi ya. Sarua, tadi orang ningali pelepasan pada online. Di orang mah sardih itu jadi kieu.
mereka tuh anak kelas 11 itu motoin ketika mereka jadi panitia wisuda. Anjir kan sedih gitu ya. Sedih gitu. Terus kalau nggak ngepost foto di karet, kalau di dua kan biasanya foto pakai apa namanya? Pakai setelan wisuda di karet. Pasti itu ada gitu pas wisuda. Dan mereka tuh ngepost foto pakai seragam, harusnya pakai pakai kebaya gitu kan. Oke, kalau gitu. Baik tadi kalau untuk BM satu lebih pengawalan isu ya. Pengawalan isu dan isu. kita fokus replanning sih mungkin. Ya. Intinya kita lagi mencoba sebisa mungkin buat adaptif dengan kondisi. Oke. Mungkin tadi diingatin lagi untuk kepada teman-teman yang ingin turut membantu berdonasi, bisa kunjungin media sosialnya BEM Unpad ya? Ya. Oke. Kalau di Instagram bem.unpad atau di line Kema Unpad. Ya, mantap. Mungkin terakhir aja sebelum ditutup, karena biasanya kita ditutup sama rekomendasi-rekomendasi nih. Biasanya ada teuing El Presidente nonton film atau dengar musik tuh, atau baca buku. Katanya Penasaran oke. Kalau bacaan mah, mungkin banyak lah ya bacaan. Banyak. Tapi film dengan musik kenapa El Presidente genre musik. Rekomendasi nih dari El Presidente. Sekarang mah random gitu, tapi kalau orang sih sukanya slow rock klasik lah, tahun 70-an Aerosmith. Apa yang lagi dengerin ya? Rekomendasi apa rekomendasi untuk didengar? Satu judul. Aduh, apa ya? Nu paling di highlight lah. Paling sering diputar. Ini sih, sekarang lagi Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Sedikit mellow ya El Presidente. Kita nggak pandemi ini melihat kalau sekarang tuh every moment jadi expensive gitu. Gila El Presidente. Kalau film ada nggak Jal film? Film kalau mungkin orang lagi banyak nontonnya series sekarang. Ya apa nih series deh? Lagi nonton Designated Survivor. Oke. Designated Survivor. Itu Netflix atau Netflix ya? Netflix. Jadi ceritanya ini kalau di Amerika tuh mereka setiap sidang apa ya, lupa orang namanya, yang State of Union, speech di Senat, itu ada satu orang yang disiapin untuk nggak ikut. Jadi kalau in case ada force major, semuanya meninggal, ada satu orang jadi designated survivor. Nah, dia ini adalah Menteri Housing and Urban Design. Itu kan menteri yang penting lah. Menteri yang nggak penting menarik jadi presiden. Dan dia mimpin di kala krisis. Oke. Menarik nih, menarik rekomendasi dari El Presidente. The signature of survivor? Designated Survivor. Designated Survivor. Oke. Itu film. Mungkin kalau untuk bacaan? Bacaan ada nggak aja? Bacaan, orang lagi memanfaatkan ini buku-buku Opik. Apa aja? Satu judul. Boleh artikel, boleh apapun. Apa ya? Buku juga. Sekarang lagi baca Mengapa Negara Gagal sih. Itu mah bukannya sudah terjawab? Nah itu makanya confirmation biasnya kan, benar gening gitu. Benar. Benar. Menarik. Rekomendasi musik tadi ada I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith. Terus film ada dari serial Netflix tadi apa judulnya? Designated Survivor. Terus buku ada Mengapa Negara Gagal. Tulisan siapa aja? Ini Darren Acemoglu sama James Robinson. Ini terjemahan dari Why Nation Fail. Iya Why Nation Fail. Dari Puan sama Mang Ais ada rekomendasi baru? Gimana An? Stop mah duluan. Kalau mungkin orang musik coba mendengarkan yang kemarin didengarkan. Karena tadi Rijal lagi bacaannya Mengapa Negara Gagal. Ya. Jadi musiknya dari MV. Featuring Dois. Judulnya Check Your People. Mantap. Album Demi Masa. Mantap. Check Your People. Kirain peradaban. Itu Kakang. dari Puan gimana dari film ada nggak mah? Film mah nggak. Film mungkin kayaknya mau nyoba nonton yang tadi
The Secret yang Rizal ya? Survival yang dari Rizal. Ya, itu menarik. jadi kepo juga nih. Jadi kepo juga itu. Ya, dari Puan mungkin ada. Kalau dari saya lagu yang mungkin untuk mereka yang tidurnya kurang enak, saya rekomendasikan lagunya John Lennon, How You Do You Sleep. Asik. Oke. Ya How do you sleep? walaupun itu isinya sih bukan tentang tidur. bukan tentang tidur tapi tentang Itu penting mah ya sleep nah heula we nya. Yang penting ada kata sleep-nya. Tapi itu emang enak sih. Dan durasinya lumayan panjang 7 menit. Oke. Jadi tidur benar. Pengantar tidur itu. Oh, pengantar tidur. Film ada kan? Film oh ini. Ada sebenarnya ada yang sesuai konteks, ada Apa? Terputus. ada yang sesuai konteks. Oh, Ada apa? Kalau konteks sih mungkin yang baru-baru ini Vice. Oke. Oh, Vice Presiden ya. Ya, Wakil Presiden. Bener ya? Bener. Si ini kan Wakil siapa? Presiden Nixon bukan? George Bush. Ya, Oh Nixon. iya. Yang diperankan sama Christian Bale. Iya. Oke. Itu yang sesuai konteks. Iya. Yang di luar konteksnya apa? Luar konteks mungkin rada ini sih. Rada banyak adegan-adegan yang tidak senonoh mungkin ya. Tapi ini bagus Gak ceritanya. apa-apa. Gak apa-apa. Itunya mah gak usah disebutin. Ya mungkin yang kaget nanti nontonnya. Oh iya. Apa judulnya? Bebel 2006. Bebel. Bebel 2006. Itu tentang apa ya? Multi perspektif film. Jadi gimana manusia dilihat dari takdirnya. Jadi tidak ada yang salah, tapi itu cara takdir yang bekerja gitu. Gitu. Bagus itu. Tapi tidak Ramadan friendly ya. Kurang sekali. Tadi berarti Vice sama Sudah berbuka. Bebel. Disarankan untuk yang ingin menonton rekomendasi dari Puan Bebel setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa. Tarawih Ya, setelah berbuka puasa. Oke, kalau dari orang, Dari Fajar, mungkin lagu apa ya? Sekarang apa ya? Paling Sabotage, Beastie Boys. Karena ya nyambung sama filmnya. Rekomendasinya dokumenternya Beastie Boys. Dokumenternya Beastie Boys. Oh, keren banget. Apa itu teh? Dokumenternya Beastie Boys. Grup band hip hop. Grup band hip hop. Grup hip hop. Nah, 2000-an lah ya. Ya. 90 ke 2000-an. Ya. Dokumenternya Ajib. Wajib ditonton sih. Wajib ditonton. Orang lagi buka Apple TV, anjing free, asal harus masukin akun. Oke, tonton. Ternyata mantap. TV orang udah nonton itu. Iya. Itulah teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast BCT Strip AJG. Sekali lagi terima kasih El Presidente sudah menyempatkan waktunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Semoga terkendali selalu ya El Presidente. Semangat selalu. Amin. Stay safe. Stay safe. Terima kasih. Mungkin sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. BCT Strip AJG by Departemen Penerangan Ciseke Utara undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun Jal. Hatur nuhun pisan. Ayo sama